Yang pertama pada tanah granuler dan tiang pendek. Tahanan lateral ultimate pada tanah granuler dengan tiang pendek. Ini kita pakai cara grafis. Ini saya ambilkan dari bukunya Braja M-Das. Di sumbu vertikal ini ada GU. Di sumbu vertikal ada GU G dibagi KP gamma D pangkat 3. Nah, KP apa? KP itu koefisien tekanan tanah pasif. Nah, ini ya. Ini sudah kita pelajari di mekanika tanah 2. Nah, terus phi ini sudut gesek dalam. D diameter ini bukan panjang tiang ya, mungkin lebih tepatnya panjang masuknya ini. Ini panjang masuk. Nah, bukan total, ini panjang tiang masuk. Saya tulis masuk ya. Masuk dalam tanah. Nah, gamma ini berat volume tanah. Nah, terus ini ada L per D. Rasio panjang masuk ke tanahnya dibagi diameter. Nah, kalau untuk ujung terjepit, untuk ujung jepit kita pakai grafik ini. Hanya satu grafik. Nah, untuk ujung bebas ini tergantung E per L. Kalau E per L-nya tidak ada E-nya ini, E-nya itu ini. E-nya 0 berarti ketemunya E per L-nya 0. Nah, ini mudah, cara ngitungnya mudah. Pertama kita cari L per D-nya. Terus kita cari E per L-nya berapa. Bisa jadi 0, 0,2. Pertama kita cek dulu dia terjepit atau bebas. Kalau bebas kita pakai E per L-nya berapa. Kita cari E per L-nya berapa. Terus kita hitung KP-nya berapa, gamma sama D-nya diketahui. Nah, terus dari sini L per D-nya kita tarik. Misalnya kita punya L per D 12. Kita tarik, terus misalnya kita punya E per L-nya 0. E per L-nya 0 di sini. Kita tarik ke sana. Nah, berarti berapa ini? Ini 40 berarti 60 sekitar 70 sekian. Berarti sekitar 70-an. Nah, berarti QU per KP gamma DQB itu sama dengan 70 sekian. Nah, terus kita nyari QU. Kita cari QU-nya. Misalnya ini tadi ketemu 10 ya. 70 ya misalnya. Nah, terus kita cari QU. KP dicari dengan ini berarti 10 kali KP dicari pakai rumus. Gamma diketahui, DQB diketahui. Ketemu QU G. Nah, ini mudah insya Allah. Terus yang kedua tiang panjang. Nah, di tiang panjang ini juga sama. Ini kita punya sumbu vertikal, kita punya QU G per KP gamma D QB. Nah, di sumbu horizontal kita punya MY momen leleh dibagi D pangkat 4 dikali gamma dikali KP. Nah, momen leleh itu apa? Momen leleh adalah S dikali FY. S itu modulus penampang, FY itu tegangan leleh tiang. Nah, kalau adik-adik masih ingat statika, masih ingat analisis tegangan-tegangan, mekanika bahan, adik-adik pasti hafal rumus ini. FY sama dengan M, ini momen, kali jaraknya Y di per I. Nah, ini ya. Kalau ini MX berarti Y di sini adalah jarak ya.
Ini IX. Nah, misalnya punya tiang seperti ini. Nah, ini bukan FY, mungkin ini tegangan, sorry. Bukan FY. Karena belum tentu leleh. Kita ingin mencari tegangan di sepanjang ini. Misalnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Misalnya ya, ini misalnya di tengah ya, ini dianggap di tengah saja. Ini atas sumbu Y, ini horizontal sumbu X. Nah, berarti jarak ini, Y itu jaraknya ini, momennya itu berarti momen ini, momen di tiang ini, momen terhadap sumbu X. Nah, I-nya inersia terhadap sumbu X. Ini ya, paham ya? Ini dihitung ya, Y. Nah, ini dihitung. Terus momennya ini momen di penampang ini, momen di potongan ini, cross section ini. Terus Y-nya itu ini. Nah, itu saya lanjutkan yang tadi. Nah, ini tegangan, saya tulis to ya, tegangan. Sigma ya, tegangan. Saya tulis sigma. Nah, ini tegangan. Misalnya di titik 0 berarti dia ini Y ya, ini Y. Di Y sama dengan 0 berarti di sini. Nah, dia tegangan ini akan mencapai maksimum jika Y-nya di separuh H. Misalnya ini panjangnya H. Jika ini di tengah-tengahnya berarti ini separuh H. Ini misalnya H. Berarti jarak sini berapa? H per 2. Nah, sigma ini tegangan di ini sama dengan separuh H. Nah, Y-nya berarti ini separuh H. Nah, terus hubungannya sama ini apa? Nah, hubungannya bahan mampu menahan, ini tegangan ya, tegangannya ini mampu ditahan oleh bahan, entah itu bahannya beton, baja, dan lain-lain, jika dia lebih kecil sama dengan FY. FY itu tegangan leleh beton. Ini dicari dari vendor, dilihat di vendor. Atau kalau dari beton nanti dilihat di vendor, kalau dari baja biasanya sudah ditentukan dan seterusnya. Nah, berarti FY-nya ini bisa kita masukkan di sini. Kalau saat tegangannya sampai FY berarti MX-nya sampai MY. MY di sini bukan sumbu ya. Ingat, MY di sini bukan sumbu, ini leleh. Nah, ini X ini arah sumbu ini, sumbu potongan. Ingat ya. Nah, MY di sini berarti sumbu FY sama dengan MY di sini leleh, bukan sumbu. Y per IX. Nah, tadi ini mencapai maksimum jika Y ini mencapai maksimum. Rumus ini mencapai maksimum, saya tulis sigma max jika MX sama dengan H per 2. Nah, ini ya. Atau saya tulis Y max saja. Saya tulis Y max. Paham ya? Nah. Terus ini berarti di sini kita MY sama dengan FY sama dengan I X dibagi Y max. Nah, berarti IX per Y max sama dengan S. Nah, paham ya, SY. Nah, berarti satu tulis ulang, MY sama dengan IX bagi Y max dikali FY. Nah, ini sama dengan S. Nah, ini kalau dengan penampang mudah. Nah, kalau penampang yang susah dari vendor, misalnya bentuknya rumit, misalnya I, H, nah, biasanya sudah diketahui. Atau kalau adik-adik mau ngitung ya nggak apa-apa.
biasanya nanti sudah disediakan vendor. S-nya, modus penampangnya ini biasanya sudah disediakan vendor. Nah, FY-nya juga biasanya sudah. Nah, jadi MY bisa diketahui. MY bisa diketahui. Nah, itu ya. Terus kita lanjut. MY diketahui, dilihat dari tabel atau dari hitungan ini. S sudah diketahui, FY diketahui. Ini bukan SY ya, itu S saja. Ini S saja. Modulus penambang. Nah, ini S diketahui vendor, FY diketahui, MY bisa dihitung. Terus dimasukkan di sini. D diketahui, gamma diketahui, KP dihitung dari rumus yang tadi. Rumus apa? Tangan kuadrat 45 plus phi per 2. Nah, sudah diketahui. Terus ini sama untuk pipa, tiang atau pel yang terjepit kita pakai yang hitam. Untuk yang bebas ini pakai yang ini. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu ya. Nah, misalnya saya ambil 10. Misalnya saya ambil 10, MY per D4, gamma KP-nya saya ambil 10. Terus misalnya saya ganti yang terjepit. Nah, biar variasi. Terus, nah, berarti sekitar 20-an. Nah, ini sekitar 20 ya, ini 50. Nah, sekitar 20-an. Nah, ini misalnya 20, nanti ketemu lagi 20 dikali ini kita ketemu berarti QU misalnya ini 20 ya. 20 dikali KP dikali gamma dikali D pangkat 3. Nah, nanti ketemu QU-nya. Nah, insya Allah mudah. Nah, setelah kita mengetahui tadi akibat momennya, sekarang kita cek QU akibat defleksi kepala tiang. Nah, seperti saya bilang berkali-kali saya bilang bahwa harus dicek juga keamanan dan kenyamanan. Defleksi itu kenyamanan. Nah, nanti diambil yang terkecil. Tadi setelah dua-duanya ya, ini berlaku untuk dua-duanya, tiang pendek dan tiang panjang. Nah, sekarang kita cek defleksi kepala tiang. Nah, ini defleksinya ini kayak huruf, kalau di huruf Jawa ini huruf ro atau taling ya, ini kayak huruf ro atau taling. Nah, kalau di huruf Yunani ini kalau nggak salah eta. Di sumbu bawah ada eta dikali L. Nah, eta itu apa? Eta akar pangkat 5, NH ini sama dengan yang metode elastik. Bisa kita lihat tabel di sini. Dibagi EP, IP. Nah, ini eta atau huruf ro kalau huruf Jawa. Nah, terus ini X, ini defleksi di kepala tiang. Berarti Z sama dengan 0. Ini defleksi di kepala tiang. Nah, ini saya tulis ulang. X sama dengan, ini X saat 0, bukan sama dengan ya, X dikali dalam kurung EP, IP, pangkat 3/5 dikali NH pangkat 2/5. Terus dibagi IG
kali L. Ini dalam kurung. Nah, ini ya. Nah, ini defleksinya. Ini misalnya, cara bacanya misalnya, ini misalnya anggap saja eta kali L sama dengan 6. Nah, ini ya, ini kita pakai free head ya ini. Misalnya ini, terus nggak kelihatan. 6, kita pakai free head. E per L-nya kita cari, misalnya E per L-nya 1,5. 1,5, 1, 0,8, 2. Kalau yang hitam ini terjepit, nah kita pakai yang free head misalnya. Sekitar 2,8an atau 2,7. Ini sekitar 2,8an atau 2,7. Defleksi izinnya nanti kita masukkan di ujung tiangnya berapa defleksi izinnya. Nah, misalnya kemarin ada 6 mm. Nah, misalnya defleksi izinnya 6 mm, kita masukkan sini. Terus ini diketahui sekitar 2,8, berarti kita cari Hg-nya. Berarti Hg sama dengan defleksinya misalnya tadi 6, terus EP dan seterusnya ya, ini EP dan seterusnya dibagi nilainya tadi 2,8an dikali L. Nah, terus ketemu Hg. Nah, Hg dari yang grafik sebelumnya kita bandingkan mana yang terkecil itu yang kita pakai. Paham ya? Insya Allah paham. Ini biasanya defleksi kepalanya sudah diketahui.